Bab 46. Pikirkan cara, kenapa wanita itu bisa ada di sini. Alasan mengapa Damar ingin pindah dari kompleks HY adalah karena dia tidak ingin berurusan dengan Sisi dan sekeluarganya lagi. Dia mengenal keluarga ini dengan sangat dalam. Jika Sisi masih bersama Dimas, Dimas pasti menjadi sumber keuangan mereka. Tapi sekarang, Dimas telah memutuskan Sisi. Dimas memberi Sisi dan ibunya beberapa tas dan pakaian mahal, namun barang-barang ini bukan uang tunai, dan tidak bisa dijual dengan harga yang mahal juga. Mereka telah kehilangan sumber keuangan, dan Amelia tidak mungkin akan bersedia untuk bekerja. Meskipun Sisi masih muda dan memiliki gelar, tetapi dia telah menganggur selama 3 tahun di rumah dan tidak pernah bekerja setelah lulus. Dia tidak memiliki pengalaman kerja. Maka dia tidak mungkin menemukan pekerjaan bergaji tinggi. Sebelumnya, Damar mampu memberi mereka penghasilan sekitar 30 juta dalam sebulan. Penghasilan bulan ini sudah jauh lebih tinggi dari gaji Nesa di PT Citra Adidaya. Sisi adalah seorang wanita yang sangat malas, dia tidak akan mau mencari pekerjaan. Bahkan jika dia bersedia bekerja, sangat sulit baginya untuk mendapatkan gaji 30 juta sebulan. Bagi keluarga mereka, Damar adalah orang satu-satunya yang bisa membantu mereka menjalani hidup yang enak seperti sebelumnya. Walaupun Damar telah berbicara cukup tegas pada mereka, tetapi mereka pasti tidak akan mendengar dan tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Dia tidak pernah muncul di PT Citra Adidaya sebelumnya. Jika Sisi dan keluarganya pergi mencarinya ke perusahaan, Pak Riki pasti akan menanganinya. Tetapi jika mereka bertemu di kompleks HY, dialah yang harus menghadapi masalah itu. Dan sekarang dia bertemu dengan Amelia di dalam kompleks. Amelia berlari mendekati Damar. Kali ini, sikapnya telah berubah dengan sebelumnya. Wanita itu berkata dengan nada sopan, "Damar, akhirnya kamu kembali, aku sudah menunggumu selama sehari." Sebelum Damar menjawab, wanita itu tersenyum dan berkata lagi, "Aku sudah memasak beberapa makanan kesukaanmu di rumah. Kamu boleh datang ke rumah dan mencobanya. Walaupun kamu dan Sisi telah bercerai, tapi jangan sampai merusak hubungan kalian. Aku dan Sisi sudah berpikir baik-baik, kamu yang membeli rumah itu, maka namamu juga harus ada di sertifikat rumah." Damar mencibir di dalam hatinya. Memasak hidangan favoritnya. Apakah Amelia tahu makanan apa yang paling dia sukai? Dalam 3 tahun terakhir, dialah yang selalu memasak untuk mereka. Mereka memperlakukannya seperti seorang pelayan selama itu. Damar mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu yang menyuruhku untuk tidak mengganggu keluarga kalian lagi? Tolong ingat perkataan kamu itu dan jangan pernah menggangguku lagi." Setelah Damar mengatakan itu, dia melewati Amelia dan berjalan menuju dalam kompleks. Kali ini, Amelia tidak marah dengannya. Wanita itu buru-buru mengikuti Damar dan berkata, "Damar, aku tahu kamu sangat kesal pada kami. Aku telah melakukan banyak hal yang buruk padamu sebelumnya. Itu semua salahku, tidak ada hubungannya dengan Sisi." Damar berhenti melangkah, dia menatapnya dan berkata, "Jadi menurutmu, kamu adalah wanita yang bersama Dimas. Bukankah dia yang selingkuh? Dan dia yang mengusirku juga?" Ekspresi Amelia berubah seketika, dia langsung berkata, "Dia sudah tahu itu salah, dan aku pun juga tahu itu salah. Kami benar-benar menyesalinya. Kami yang salah melihat orang. Bagaimanapun, ayah Sisi telah menyelamatkan hidupmu. Sisi juga ingin menjalani hidupnya denganmu. Tolonglah balikan dengannya, aku." Damar mendengus, dia mengabaikan Amelia dan terus berjalan menuju tempat tinggalnya. Dia harus pindah ke tempat Wendy secepat mungkin. "Damar, kenapa kamu begitu kejam?" Melihat Damar tetap mengabaikannya, Amelia menginjak lantai dengan keras dan berkata, "Apa kamu akan meninggalkan kami setelah menjadi orang kaya? Jangan lupa, hidupmu diselamatkan oleh keluarga kami." "Jangan berkata seperti itu," Damar berkata, "jika bukan karena Paman Adrian telah menyelamatkan hidupku, apakah menurutmu aku akan membiarkan kalian begitu saja? Meskipun namamu tertulis di sertifikat rumah, tapi rumah itu dibeli setelah menikah. Rumah itu dibeli dengan uangku. Jika kita pergi ke pengadilan, aku pun masih bisa mendapat setengahnya uang dari rumah itu. Sekarang aku tidak ingin setengah uang itu. Aku telah membiayai kalian dalam 3 tahun terakhir, itu cukup membayar utangku pada keluarga kalian." "Baik." Amelia berlari ke arah Damar,
dia membuka tangannya dengan lebar dan menghentikan Damar. Wanita itu berkata, jika kamu tidak ingin menikah lagi, tidak apa. Kami hanya ingin setengah dari saham perusahaanmu. Pada saat ini, sikapnya yang asli muncul kembali. Kalau kamu tidak memberi saham perusahaanmu padaku, aku pasti akan pergi ke perusahaanmu dan mengganggumu setiap hari. Teriak Amelia. Selama kamu tidak takut malu, silakan lakukan. Aku biasanya tidak pergi ke perusahaan juga. Damar mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan dia berkata, jika kamu ingin menuntutku, silakan juga. Ngomong-ngomong, para pengacara saat ini tidak murah. Kamu harus menyewa pengacara yang lebih baik. Setelah berbicara, Damar melewati wanita itu dan mempercepat langkah kakinya. Amelia mengejar dan tetap meminta pengadilan dari Damar. Damar mengabaikannya sebisa mungkin, dia berjalan semakin cepat. Dan akhirnya, Amelia tidak bisa mengejar Damar lagi. Damar berjalan cepat ke dalam gedung dan segera masuk ke dalam lift. Amelia hanya bisa menginjak tanah dengan kesal, lalu kembali ke rumah. Di rumah, Sisi masih terlihat lesu. Karena dia menganggur, jadi dia hanya bisa menunggu di dalam rumah. Melihat Amelia yang kembali, Sisi segera bangkit dan bertanya, bagaimana? Apakah ibu bertemu dengan Damar? Iya, tapi dia tidak mau. Amelia mengutuk, dasar pria tidak tahu diri. Ketika dia punya uang dia langsung melupakan kami. Nessa yang duduk di sebelah mereka menghela napas dan berkata, tidak ada yang berpikir dia akan tiba-tiba menjadi kaya juga. Aku telah kehilangan pekerjaan sekarang. Kali ini kita benar-benar tidak beruntung sekali. Kak Sisi, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana kalau kita mencari pekerjaan bersama? Wajah Sisi berubah seketika. Dia tidak ingin bekerja. Dengan gaji yang hanya beberapa juta, tidak cukup baginya untuk membayar segala kebutuhannya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, tidak, aku harus menemukan cara untuk menikahi Damar lagi. Aku akan memikirkan cara untuk mempunyai anaknya dulu. Asteris. Damar kembali ke kamar dan mulai beres-beres. Dia tidak punya banyak barang juga. Saat mengemasi pakaiannya, dia mengerutkan kening dan bergumam, semakin aku melihat pakaian ini, aku semakin emosi. Sisi dan ibunya benar-benar tidak memperlakukanku dengan baik selama 3 tahun ini. Pakaiannya adalah pakaian yang dijual di samping jalan. Dan harganya tidak ada yang lebih dari 100.000. Kemudian Damar mencibir ketika dia memikirkan situasi dua orang itu saat ini. Setelah selesai beres-beres, dia meninggalkan kamar, mengunci pintu dan naik taksi menuju villa sebelah rumah Wendy. Villa itu berada tepat di sebelah rumah Wendy. Ketika dia sampai di depan pintu, dia melirik ke arah villa Wendy sebentar. Di depan pintu rumahnya, ada 2 orang pengawas. Dalam rumah juga ada beberapa pengawas yang kokoh sedang menjaga. Barry benar-benar mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk memastikan keamanan putrinya. Di villa sebelahnya, Stephen membawa barang-barangnya dan dia sedang duduk di depan pintu. Pria itu merokok sambil melihat ke arah villa Wendy dengan penasaran. Melihat Damar yang sudah tiba, pria itu segera berdiri dan berkata, Damar, apa kamu yakin dengan ini? Apakah kita benar-benar pindah ke sini? Damar tersenyum dan berkata, ya, untuk apa aku berbohong padamu? Damar mengeluarkan kunci dan membuka pintu villa itu. Stephen menelan ludah dan berkata dengan ekspresi penuh harapan, saat Jimmy keluar dari rumah sakit, dia pasti senang sekali setelah melihat rumah bagus seperti ini. Pria itu memikirkan sesuatu, lalu berkata lagi, oh ya, ngomong-ngomong, ibunya Jimmy datang ke rumah sakit hari ini. Damar mengerutkan kening dan bertanya, mantan istrimu? Bukan mantan istri, aku masih belum bercerai dengannya. Stephen menghela napas dan berkata, dia tidak pernah muncul selama Jimmy di rumah sakit. Aku tidak tahu bagaimana dia tahu tentang perkembanganku sekarang. Dia tiba-tiba muncul di rumah sakit dan ingin bertemu dengan Jimmy lagi. Banyak juga wanita seperti ini. Ingat, jangan merasa kasihan padanya, Damar mengingatkannya sekali lagi. Ya, aku mengerti. Stephen mengangguk dan berkata, ayo masuk dulu. Damar menyadari suatu di dekat gerbang, dia berkata, kamu pindahkan barang-barangku dulu. Aku pergi sebentar. Sebelum Stephen berkata apapun, Damar sudah berlari menuju gerbang. Bersambung. 47. Memilih kado. Orchard Garden, yaitu kompleks termahal di kota JC,
juga merupakan satu-satunya area villa di kota JC. Lokasi ini adalah alamat rumah Wendy. Tentu saja, Damar juga tinggal di sini sekarang. Pada saat ini, Damar berlari keluar dari gerbang masuk. Dan dia menemukan bahwa mobil-mobil di sekitarnya terus datang dan pergi. Alisnya berkerut dan dia berkata, apakah aku yang salah? Ketika dia hendak memasuki villa, dia langsung merasakan suatu yang tidak normal. Tetapi setelah beberapa saat, rasa krisis itu menghilang. Lalu, Damar memilih untuk berlari keluar untuk mengeceknya. Dia mengerutkan kening dengan curiga. Dia berjalan ke suatu tempat tidak jauh dari kompleks untuk membeli beberapa bungkus sate, dan diam-diam melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang aneh. Namun dia tidak menemukan apapun sepanjang waktu. Damar menghela napas lega, lalu mengemasi makanan, dan berjalan pulang dengan membawa barang-barangnya. Barry jelas menanganinya dengan sangat baik, rumah ini telah dibersihkan dengan sangat rapi. Dan segala macam barang sudah tersedia, termasuk tempat tidur. Kulkas juga penuh dengan makanan dan minuman. Ketika Damar kembali, Stephen sedang melihat sekeliling dengan penuh semangat. Melihat Damar berlari kembali, dia langsung berkata dengan gembira, astaga, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang begitu besar selama hidupku. Rumah ini memang sangat mewah. Sudahlah, ayo makan, kata Damar tanpa daya. Stephen tersenyum bahagia. Keduanya duduk mengelilingi meja, Damar memandangnya dan bertanya, oh ya, kapan Jimmy bisa pulang dari rumah sakit? Kata dokter, sekitar seminggu atau lebih, jawab Stephen. Kemudian, dia mengerutkan kening dan lanjut berkata, aku takut wanita itu akan melakukan sesuatu lagi. Kenapa kamu tidak menceraikannya ketika dia kabur? Damar bertanya dengan penasaran. Stephen tanpa daya lalu menjawab, aku tidak rela melakukannya saat itu, aku sudah lama menikahi gadis ini. Ketika aku datang ke kota JC dari pedesaan, aku baru berusia 20 tahun. Kemudian aku sibuk selama bertahun-tahun dan tidak pernah bisa menghubunginya. Ini juga salahku sendiri, aku terlalu banyak bicara. Stephen berkata lagi, setelah kamu memberiku pekerjaan dan gaji kali ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Jadi aku menyombongkan tentang itu dengan kerabat dan temanku, dia mungkin saja mengetahui ini dari orang-orang. Yang penting kamu berhati-hatilah, jangan berikan dia 1 sen pun, mengerti? Kata Damar. Iya, Stephen mengangguk. Pada saat ini, ponsel Damar berdering dengan tiba-tiba. Dia mengangkat ponsel dan menemukan bahwa Clara yang menelepon. Damar menerima panggilan dan berkata padanya, halo, Bu Clara. Di sisi lain telepon, Clara berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu memanggilku ibu, panggil saja Clara. Damar berkata dengan heran, baiklah, ada apa? Clara mengangguk dan berkata, besok adalah hari ulang tahunku. Aku berencana untuk merayakan ulang tahun. Aku akan mengundang beberapa teman dan kolega. Bisakah kamu datang dan bermain? Ini tentu saja tidak masalah, jawab Damar sambil tersenyum. Kemudian dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, aku sekarang bekerja di grup Panorama. Aku adalah asisten Wendy, maka aku mungkin harus meminta persetujuannya. Jangan khawatir, aku bertemanan baik dengan Wendy. Bagaimana mungkin aku tidak mengundangnya ke pesta ulang tahunku? Kata Clara sambil tersenyum. Damar menghela napas lega. Sebelum orang-orang Red Lotus di kota JC telah diselesaikan, dia tidak boleh jauh-jauh dari Wendy. Itu saja, aku akan pergi ke Marriott Hotel untuk makan malam saat besok malam, lalu pergi ke M Grand Karaoke. Tidak masalah. Damar mengangguk. Setelah menutup telepon, Damar mulai merenung. Karena besok hari ulang tahunnya, maka dia harus menyiapkan kado ulang tahun. Dan sebelum dia memulihkan ingatannya kali ini, Clara benar-benar banyak membantu dirinya. Sejak awal, dialah yang membawa dirinya ke Bank Royal 2. Jika belum dipastikan bahwa dia kaya, dia masih akan berpikir bahwa Nidia adalah pembohong pada saat itu. Maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Lilia, dan tidak akan ada cara untuk memulihkan ingatannya. Kemudian, Clara juga membantunya untuk membeli perusahaan logistik Nesa. Memang benar, ini bukan apa-apa bagi Damar yang sekarang. Tetapi bagi dia sebelumnya, Clara memang membantu banyak. Aku harus mempersiapkan dengan baik, Damar berkata pada dirinya. Setelah makan sate, Stephen mengemasi kotak makan dan lainnya,
lalu keduanya kembali ke kamar masing-masing. Tidak ada apa-apa saat malam. Keesokan harinya setelah Damar memastikan bahwa Wendy keluar rumah, dia juga mengikutinya keluar. Ketika dia tiba di perusahaan, dia langsung berjalan ke kantor Wendy. Melihat Damar sudah tiba, Wendy berkata padanya, "Kamu tidak perlu tunggu di perusahaan hari ini. Pergilah denganku." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Damar. "Hari ini adalah ulang tahun Kak Clara, aku akan memilihkan hadiah untuknya," Wendy berkata sambil tersenyum, "bukankah dia juga mengundangmu? Kamu tidak mau membeli kado untuknya." Jadi Wendy tidak akan bekerja karena dia akan memilih hadiah. Damar berpikir secara diam-diam. Faktanya, Wendy tampaknya tidak memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia memeriksa dokumen dan tanda tangan setiap hari. Dia tidak bertanggung jawab atas proyek apapun. Karena ayahnya, Barry yang melakukan semua keputusan. "Baiklah." Damar mengangguk. Wendy melemparkan kunci mobil kepadanya dan berkata, "Ayo kita ke Overseas." Damar terkejut. Dia tahu Overseas, tempat ini adalah pasar barang antik di kota JC, dan bahkan salah satu pasar barang antik terbesar di negara ini. Tempat ini juga salah satu ikon di kota ini. Banyak orang kaya dari tempat lain akan datang ke sini untuk berbelanja. Tentu saja, karena ini adalah tujuan wisata, maka banyak barang palsu. Damar tidak asing dengan tempat ini. Sebelumnya, dia dan Stephen sering pergi ke Overseas untuk melakukan pekerjaan paruh waktu. Tentu saja, mereka semua bekerja sebagai kuli seperti bongkar barang. "Hari ini ulang tahun Clara, apa yang akan kamu beli di Overseas? Apakah kamu ingin membeli pispot kuno untuknya?" tanya Damar dengan penasaran. Wendy memelototinya dan berkata, "Dasar vulgar, Kak Clara suka mengoleksi beberapa barang antik. Ayahku memiliki banyak koleksi antik, tapi itu adalah barang kesayangannya. Dia tidak mungkin rela melepasnya. Jadi aku berencana untuk pergi ke Overseas untuk berbelanja barang antik untuknya." Hati Damar tergerak, dia suka barang antik. Wendy mengangguk dan berkata, "Iya." Damar mengangguk dengan penuh perhatian, tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua naik mobil dan menuju ke Overseas dengan cepat. Overseas adalah tempat yang sangat beragam, dengan banyak toko-toko besar, dan tentu saja terdapat banyak penjual pinggir jalan. Setelah Damar dan Wendy memarkir mobilnya, mereka berjalan ke Overseas dan berkeliling. Wendy sepertinya telah mengambil keputusan, dia langsung pergi ke sebuah toko barang antik yang besar. Di pintu toko, ada seorang pria parubaya berkacamata emas. Dia menyapa mereka dan berkata, "Oh, keponakanku, Wendy." Wendy tersenyum dan menjawab, "Paman Jeff, aku tidak tahu banyak tentang barang antik, jangan menipu aku." "Bagaimana mungkin? Barry tidak akan mengampuniku jika paman menipu kamu," pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kemudian dia melihat Damar dan berkata dengan heran, "Hei, Damar." Damar menyentuh hidungnya, dia dan pria parubaya ini mengenal satu sama lain. Dia pernah melakukan beberapa pekerjaan di sini. Karena kemahirannya, dia memindahkan banyak barang dengan cepat. Dan itulah alasan Jeff mengingatnya. Pria parubaya itu bernama Jeff Pangestu, dan dia memiliki toko barang antik terbesar di Overseas. Sesungguhnya, Damar tahu bahwa orang-orang seperti itu seringkali merupakan pencari keuntungan terbesar. "Apakah kalian saling kenal?" Wendy bertanya dengan bingung. "Ya, Damar pernah bekerja untukku sebelumnya. Tenaganya sangat kuat. Bagaimana kamu bisa bersama?" tanya Jeff dengan curiga. Menurutnya, Damar dan Wendy adalah orang-orang dari dua dunia, yang satu berada di bawah kelas, dan yang lainnya adalah seorang gadis dari keluarga kaya. Wendy tersenyum tipis dan berkata, "Dia bekerja untuk aku sekarang." Jeff tertegun sejenak, lalu menatap Damar sedikit aneh. Wendy tidak terlalu peduli banyak. Dia tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu banyak tentang barang antik." "Paman Jeff, bisakah paman memilih kado yang seharga 600 juta? Woi!" Suara berkelahi terdengar dari luar toko. Damar menoleh dan menemukan ada suara teriakan dari toko seberang. Kemudian sekelompok orang mulai mengelilingi tempat itu. "Apa yang terjadi di seberang?" Wendy bertanya dengan curiga. Jeff menyeringai dan berkata, "Mungkin ada turis asing yang kena tipu lagi." Bersambung. 48. Penipu. Damar merasakan jantungnya berdebar.
Dia tahu toko yang dia lihat di seberangnya, toko itu bernama Glory Gold. Berdiri 2 tahun lalu, Damar sempat menjadi kuli angkut di sana. Beberapa kali dia mengangkut barang-barang antik yang datang atau saat ada pengunjung yang membeli barang. Kalau Jeff Pangestu adalah pedagang licik dan jahat, bos di toko seberang adalah bajingan tidak tahu malu. Saat memindahkan barang-barang keluar masuk ke toko, salah satu pekerja diperas habis-habisan karena tidak sengaja memecahkan keramik. Padahal benda itu adalah barang KW, tapi pekerja yang tidak tahu apa-apa dikelabui dan diminta uang ganti rugi sebesar 60 juta. Saat itu, Damar dan yang lainnya tidak berani menolak atau membela diri. Sejak saat itu mereka tidak lagi kerja mengangkut barang di Glory Gold lagi. Kalau mendengar ucapan Jeff, sepertinya dia juga melakukan hal yang sama. Kena tipu apa om? Tanya Wendy keheranan sambil terus melihat keadaan di seberang yang semakin sengit. Yah, jadi pembeli itu harus teliti. Sebelum membayar pastikan mengecek keaslian barang dan sebagainya, kalau sudah dibayar tidak bisa dikembalikan lagi, jelas Jeff pada ponakannya. Seperti itu, kan biasanya, tapi di Overseas berbeda. Para pedagang di sini sengaja menduplikasi barang dan membuat seolah-olah pengunjung telah merusak barang. Lalu dengan lidah lincah, mereka akan memeras pengunjung yang tidak tahu apa-apa dengan mengatakan kalau barang itu sangat mahal. Ini adalah hal yang wajar di sini. Wendy mengerutkan kening dan berkata, wajar. Dalam bidang ini, air yang terlihat dangkal saja bisa menenggelamkan. Jeff menggelengkan kepalanya, dan gara-gara itu, citra Overseas jadi buruk. Kalau begitu, aku ingin lihat ke sana dulu, kata Wendy. Sementara Jeff hanya diam tidak menjawab. Sebagai orang terkaya di kota JC, Barry Kang mempunyai status yang tidak bisa diremehkan. Jadi kalau Wendy berhasil membuat toko Glory Gold hancur akan jadi hal yang baik bagi Jeff di masa mendatang. Damar melirik Jeff yang sedang tersenyum licik, dia tahu apa yang ada di otak kotor Jeff. Pasti dia sengaja memanfaatkan Wendy sebagai senjatanya. Damar meninggalkan Jeff dan segera menyusul Wendy, masuk ke dalam kerumunan. Seseorang terlihat memegang lukisan yang robek menjadi dua dan tangan satunya menggandeng tangan seorang gadis berambut pendek. Di sebelah gadis itu ada seorang wanita. Entah disebut gadis atau wanita, mereka berdua terlihat masih cantik seperti remaja. Wanita yang berada di samping gadis itu berkata, "Jangan fitnah, kami kesini karena mendengar kalau ada lukisan asli Tang Yin dari dinasti Ming. Jadi kami datang ke sini dan ingin melihatnya. Lalu saat kami datang, lukisannya tiba-tiba jatuh. Kami tidak bersalah. Lukisan ini itu sudah jadi harta karun toko kami. Aku sudah lama memajangnya dan tidak pernah jatuh, loh. Tapi saat kalian datang, lukisannya jatuh. Kalian kira aku bisa dibodohi?" kata pemilik toko. Damar mengerutkan kening, dia mengenali siapa orang ini. Dia adalah bos di Glory Gold yang menipu rekan kerjanya dulu. Namanya Pras Subekti, sering dipanggil Bekti. Sudahlah jangan menyangkal, kalau sudah berbuat ya tanggung jawab. Dan juga, sepertinya kalian bukan orang yang kekurangan uang, jadi cepat bayar ganti ruginya. Benar, kalau sudah rusak ya ganti. Ini baru benar. Orang-orang yang menyaksikan, ikut memberikan suara mereka dengan lantang. Tebakan Damar, orang-orang yang berani ikut campur tak lain dan tak bukan adalah suruhan Bekti untuk memprovokasi dan membuat para pengunjung terpojok. Mendengar teriakan orang-orang, dua pengunjung itu pun terlihat sedikit goyah. Wanita cantik itu menggertakkan giginya, seolah siap menelan nasib sial mereka. Dia menatap tajam ke arah Bekti dan berkata, "Berapa?" "Tidak banyak kok, 3 miliar saja," kata Bekti. Semua orang saling berbisik, mereka cukup terkejut saat mendengar nominal yang bahkan penampakannya saja mereka tidak pernah lihat. Gadis dan wanita itu menatap Bekti sinis. Wanita cantik itu berkata, "Oke, aku akan memberimu 3 miliar. Dan kami akan membawa lukisannya." Jelas kedua orang ini bukan orang sembarangan. Bekti selalu bisa memilih mangsanya dengan tepat. Bekti tidak terlalu peduli dengan latar belakang mangsanya, dia tidak merasa takut kalau sewaktu-waktu mangsanya datang membalas dendam. Wendy sudah merasa tidak bisa diam saja, dia bergegas mendekat ke Bekti namun dicegah oleh Damar. Wendy mengerutkan kening dan berkata, "Mereka itu dijebak, kamu ingin aku diam saja." "Sela benar, kamu pengecut." Damar menggaruk kepalanya dan berkata,
kamu, kan tidak paham betul soal barang antik, jadi kamu mengajakku, kan? Makanya jangan gegabah. Biar aku yang urus, tambah Damar sambil melepas tangannya yang menggenggam tangan Wendy. Memangnya kamu bisa? Tanya Wendy keheranan. Bisa? Jawab Damar terbatuk-batuk sambil berjalan ke sumber pertengkaran. Oh, halo Bos Bekti. Bekti melihat Damar beberapa saat dan terlihat mengenali wajah Damar. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak punya pekerjaan untukmu hari ini. Kamu cari tempat lain, aku sibuk sekarang. Damar tersenyum dan berkata, Bos Bek, aku kesini ingin bertemu denganmu. Kita, kan teman lama. Teman lama apanya, kamu cuma kuli angkut. Cepat pergi, kata Bekti dengan wajah jijik. Kau bukan teman. Damar mulai memainkan aktingnya, dulu kamu pernah menipuku. Wajah Bekti langsung kecut, matanya melihat ke arah dua mangsanya yang mendengar Damar dengan saksama. Hei, jaga mulutmu. Jangan sampai mulutmu membawamu ke nasib sial. Bekti melihat Damar setengah melotot, lalu berganti melihat dua mangsanya yang seorang ibu dan anak itu. Hei kalian, cepat berikan uang ganti ruginya. Gadis berambut pendek itu mengerucutkan bibirnya sambil melihat Bekti. Dia merogoh tasnya mengambil dompet dan mengeluarkan kartu ATM-nya. Tunggu. Damar mengangkat tangannya dan berkata, Bos Bekti, kamu, kan menjual barang palsu dan kualitas jelek dan harganya bahkan tidak sampai sejuta. Apa kamu tidak terlalu tamak? Kamu tidak terbayang-bayang dosamu waktu menipu seperti ini. Saat Damar menyelesaikan kalimatnya yang panjang, semua orang langsung melihat Bekti bersamaan dengan wajah penasaran. Bekti terlihat gugup, dia buru-buru memelototi Damar, kamu hanya kuli angkut barang, kamu tidak tahu apa-apa soal barang antik. Ini itu lukisan Tang Yin yang asli. Ibu dan anak itu terlihat sedikit senang saat mendengar ucapan Damar. Damar mengambil lukisan yang ada di tangan Bekti dengan cepat. Bekti sendiri telat menyadari kalau setengah dari lukisan yang sobek jadi dua itu sudah berada di tangan Damar. Kemudian Damar mengeluarkan korek api dari sakunya. Apa yang akan kamu lakukan? Teriak Bekti dengan panik. Para penonton yang mengikuti drama ini pun berhasil dibuat Damar tercengang. Gila, Damar mengabaikan para penonton yang terdengar riuh mengeluarkan isi kepala mereka. Dia menyalakan korek api itu dan meletakkan ujung lukisan itu di atas korek api. Ush, lukisan itu langsung terbakar. Di sebelahnya, Wendy yang melihat Damar diam mematung. Dia tidak menyangka kalau solusi Damar adalah dengan membakar setengah lukisan langka ini. Hei, tamat riwayatmu, kata Bekti sambil menunjuk Damar dengan jarinya. Damar mencibir dan berkata, semuanya, ayo jangan lupa untuk bernapas ya. Para penonton yang membeku sesaat itu, kemudian mengambil napas yang sempat mereka lupakan. Apa yang kamu lakukan? Tanya Wendy panik. Tapi, tiba-tiba seorang ahli di bidang barang antik muncul dari kerumunan dan berkata, setelah dibakar, baunya menyengat. Ini membuktikan kalau lukisan ini terbuat dari bahan serat kimia yang kebanyakan dipakai oleh pelukis zaman sekarang. Para penonton itu kembali ribut. Sedangkan Bekti semakin ciut. Ini lukisan Tang Yin dari dinasti Ming, kan? Tidak mungkin dia memakai kertas produksi zaman modern. Yah, kecuali dia melakukan perjalanan lewat mesin waktu ke zaman modern dan kembali ke dinasti Ming sambil membawa kertas produksi terbaru. Kita semua tahu apa artinya, ini lukisan palsu. Wanita yang ditipu itu menoleh ke arah Bekti tak terima, jadi kamu berani menipuku. Gelombang bisikan para penonton terdengar terus berteriak tak karuan. Mereka berbisik sambil menunjukkan wajah jijik ke Bekti. Aku sudah lama mendengar kalau di Glory Gold terkenal dengan reputasinya yang buruk. Selalu ada pengunjung yang merusak dagangan di sini dan mengeluarkan uang ganti rugi. Sekarang aku mengerti kenapa. Jangan pernah belanja di sini lagi. Wajah Bekti terlihat menahan emosi, dia menggertakkan gigi dan berkata, aku mengeluarkan uang ratusan juta untuk mendapatkan lukisan ini. Aku pikir ini asli, sekarang aku juga ditipu. Ini adalah sebuah dialog klise yang dikeluarkan oleh penipu yang sedang tersudut. Ya, Bekti sedang playing victim membela dirinya. Hei penipu, jangan lagi kamu datang dan berjualan di sini. Benar-benar tidak tahu malu memanfaatkan orang. Namanya saja yang mewah Glory Gold, tapi menjual barang palsu.
Berbagai kalimat keluar dari mulut para penonton yang merasa ikut kesal. Mulai dari hinaan sampai sumpah serapah tak terhitung kasarnya terus menjadi suara latar kejadian saat ini. Sedangkan Bekti, dia menatap Damar lekat penuh dendam. Takut? Tentu tidak. Damar mengangkat bahunya acuh tak acuh, lalu menarik tangan Wendy pergi menjauhi kerumunan yang semakin riuh menghujat Bekti. Bersambung. 49. Kamu punya uang. Kembali ke toko milik Jeff Pangestu, Wendy masih terperangah setelah melihat aksi Damar tadi. Damar, aku masih tidak mengira kalau kamu tahu barang antik. Kenapa kamu bisa tahu kalau lukisan itu palsu? Jeff yang ikut menyaksikan kejadian barusan dari seberang tokonya juga ikut kagum dengan kemampuan Damar. Dia melihat Damar dan berkata, aku juga sama sekali tidak menyangka kalau kamu bisa tahu soal barang-barang antik. Damar tersenyum ringan. Sebagai seorang anggota Zero, dia selalu mencoba mencari tahu ilmu dari berbagai hal. Sudah, kamu cari saja barang yang kamu ingin beli, kata Damar pada Wendy. Aku sudah menyiapkan beberapa barang, coba kamu lihat-lihat dulu, kata Jeff pada Wendy. Akhirnya Wendy mengalihkan matanya yang sedari tadi melihat Damar dengan penasaran ke barang-barang yang disiapkan Jeff, kalau begitu aku lihat-lihat dulu. Selama Wendy memilih, aku ingin melihat-lihat barang yang kamu jual, kata Damar pada Jeff. Jeff mengerutkan kening. Walaupun Damar berhasil mengetahui barang palsu yang dijual Bekti, Damar bukanlah siapa-siapa. Damar hanya kuli angkut barang yang dulu sempat bekerja di toko Jeff dan datang ke sini hanya untuk menemani Wendy membeli barang padanya. Dengan sekali anggukan Jeff berkata, tidak masalah kalau hanya lihat saja, asal kamu jangan sampai pegang-pegang. Kalau ada yang rusak, kamu tidak akan bisa menggantinya. Damar hanya tersenyum tanpa menjawab, bahkan dia terlihat tidak begitu peduli dengan apa yang diwanti-wanti oleh Jeff padanya. Sementara Wendy, dia mengekor pada Jeff untuk mengambil barang. Kalau mengingat hubungan Barry dan Jeff, Damar tidak khawatir Wendy akan tertipu. Jadi dia mulai menyusuri setiap rak-rak yang terisi penuh oleh barang-barang kuno. Ada banyak barang yang dijual di toko milik Jeff ini. Mulai dari porselen dan batu giok. Ada rak yang terisi barang-barang asli, namun tak sedikit yang berisi barang-barang palsu. Damar tidak tahu harus memberikan apa untuk Clara. Bagaimanapun, Clara adalah orang yang baik padanya. Saat Damar sibuk melihat-lihat, tiba-tiba terdengar suara ramah menyapa Damar. Permisi. Damar berbalik, dia melihat ibu dan anak yang hampir terkena tipu Bekti sudah berdiri di belakangnya. Iya, ada apa? Tanya Damar. Latar belakang kedua orang ini tentu saja tidak berasal dari masyarakat biasa. Dan lagi, gaya bicara dan penampilan mereka juga terlihat seperti orang berpendidikan. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih karena tadi Anda sudah membantu kami. Kalau tadi Anda tidak muncul, kami sudah tertipu oleh pencuri dan penipu itu, kata ibu itu. Kami berdua kebetulan sedang berlibur, dan aku suka dengan barang-barang antik. Aku dengar ada karya asli Tang Yin yang dijual di sini, jadi aku ingin melihat bagaimana penampakannya. Kami malah hampir kena tipu. Damar melambaikan tangannya dan berkata, itu bukan apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya tidak bisa melihat orang melakukan kecurangan secara terang-terangan, jadi aku hanya melakukan hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Ada banyak orang tadi, tapi hanya Anda yang berani membela kami. Jadi sudah sepantasnya kami mengucapkan terima kasih pada Anda, kata wanita cantik itu. Damar menghela napas dan tersenyum pada keduanya, baiklah, aku terima ucapan terima kasih kalian. Aku ingin mengajak Anda untuk makan siang sebagai ucapan terima kasih, tolong jangan ditolak, kata wanita itu. Damar merasa akan sangat canggung kalau makan siang dengan orang asing, sepertinya saya harus menolaknya kali ini. Hari ini ada banyak urusan yang harus saya selesaikan. Wanita cantik itu menunjukkan wajah kecewa dan mengeluarkan ponselnya, kalau begitu aku boleh minta WhatsApp. Kalau kamu sudah luang, nanti kita janjian makan lagi. Damar tidak menolak. Dia mengeluarkan ponselnya dan memberikan WhatsApp miliknya. Baik ibu maupun anaknya, mereka berdua menyimpan nomor WhatsApp Damar di ponsel mereka. Saat ini, wanita cantik itu memperkenalkan dirinya. Oh iya, sampai lupa memperkenalkan diri. Namaku Rima Tanjaya, dan ini anakku Lisa Tanjaya. Tunggu, Tanjaya. Jadi mereka dari keluarga Tanjaya yang kaya raya.
Banyak pikiran-pikiran yang muncul di benak Damar, tapi alih-alih bertanya, dia hanya memilih tersenyum, namaku Damar Ardiansyah. Wanita cantik itu tersenyum, baiklah Damar, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau kamu sudah longgar saja kita janjian lagi ya. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan menyerahkan kepada Damar, ngomong-ngomong, ini kartu namaku. Kalau WhatsAppku error, kamu bisa telepon nomor di sini. Damar mengangguk dan mengambil kartu itu dengan senang hati. Rima dan anaknya memberikan salam dan berbalik ke pintu masuk. Setelah kedua orang itu pergi, Damar melihat kartu nama yang ada di tangannya. Ketua Independent Group, Rima Tanjaya, ucap Damar membaca nama yang tertera di kartu nama, pantas dia gampang sekali mengeluarkan uang 3 miliar. Pimpinan pasti punya banyak uang. Damar memasukkan kartu nama itu ke dalam saku celananya dan kembali berkeliling di dalam toko. Setelah beberapa saat, dia melihat gelang giok dan bertanya pada seorang penjaga toko, "Mbak, bisa tolong ambilkan gelang giok ini? Aku ingin lihat lebih dekat." Penjaga toko itu mengerutkan kening ragu. Barang-barang di toko ini memiliki harga yang tidak main-main. Gelang yang dimaksud Damar saja bernilai 2,4 miliar, dan dia hanya bertugas menunjukkan saja. Untuk tahap nego dan harga, bosnya yang akan melayani secara langsung. "Apa Anda akan membelinya?" tanya penjaga toko itu. Damar benar-benar tertarik dengan gelang giok itu. Dia ingin memeriksanya dulu dan melihatnya lebih detail lagi sebelum membelinya. Damar berencana memberikan gelang itu untuk hadiah ulang tahun Clara. "Bos Jeff, aku ingin melihat gelang ini." "Pasti boleh, kan?" kata Damar sambil melirik Jeff yang sudah kembali dan masih menemani Wendy memilih-milih barang. Jeff mengerutkan keningnya dan melihat Wendy bergantian, kemudian dia memberikan isyarat pada penjaga toko dengan kedipan matanya. Tanda kalau dia memberikan izin mengambil gelang giok itu. Penjaga toko itu mengangguk, mengeluarkan gelang dengan kotaknya sekaligus. Dia memegang dengan kedua tangannya dan berkata, "Dari sini saja sudah cukup melihatnya, Pak." Damar mengabaikan ucapan penjaga toko, dia mengambil kotak itu tanpa menyentuh gelang giok itu. Jeff yang sesekali melirik ke arah Damar pun berkata, "Hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau sampai tergores sedikit saja, kamu harus tanggung jawab." "Aku ingin ambil ini," kata Damar sambil tersenyum. Jeff terkejut, dia hanya diam. Mungkin hanya salah dengar, pikir Jeff dalam hati. "Aku bilang, aku ambil ini. Berapa harganya?" kata Damar mempertegas ucapannya. "Damar, gelang itu harganya 2,4 miliar, jawab Jeff sambil menelan ludah. Wendy yang sedari tadi sibuk memilah-milah barang itu menghentikan aktivitasnya dan beralih menyimak pembicaraan Jeff dan Damar. Sebelum bekerja dengannya, Wendy ingat kalau Damar hanyalah seorang kuli yang bekerja di lokasi konstruksi. Dari mana asal 2,4 miliar yang akan Damar pakai untuk membeli barang itu? "Oke." Damar memegang sakunya dan kembali bertanya, "Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu, apa aku bisa bayar pakai kartu?" Lagi-lagi Jeff mengerutkan keningnya keheranan, "Jangan bercanda denganku Damar. Kamu punya uang 2,4 miliar. Damar tersenyum. Dia mengeluarkan kartu dari dompetnya dan menyerahkannya pada Jeff. "Aku bayarnya pakai ini, gesek saja sekarang." Bukannya senang dagangannya laku, Jeff semakin curiga. Ditambah lagi Jeff tahu ATM ini berasal dari Bank Royal. Dia dan Wendy melebarkan matanya bersamaan. "Kartu berlian. Bagaimana kamu bisa punya kartu berlian Bank Royal?" tanya Jeff keheranan, air liurnya terbang hampir mengenai dada Damar. Di sebelah Jeff, Wendy yang terkejut terus melihat kartu ATM berlogo Bank Royal itu dan Damar bergantian. Kartu berlian Bank Royal, bahkan ayahnya tidak memenuhi syarat untuk dapat memiliki kartu itu. Dalam waktu yang singkat, Wendy menyadari berbagai hal yang menarik. Kenapa Damar bisa bersama dengan Clara? Kenapa Clara bersedia menjadikan Damar sebagai pacar palsunya? Tidak mungkin kalau Damar adalah kuli di lokasi konstruksi dan Clara dapat berada di sampingnya. Dan lagi soal ayahnya yang sangat menghormati dan patuh pada Damar. Walaupun Wendy sudah mencari tahu kenapa ayahnya melakukan hal itu, dia tetap tidak dapat menemukan kebenaran mengenai bagaimana cara Damar menyelamatkan ayahnya. Hanya ada 9 kartu berlian di dunia, dan yang memilikinya bukan orang sembarangan. Damar mengabaikan wajah kedua orang yang masih melongo itu, terus, "Kamu jadi menjual gelang ini,
kan? Bersambung. 50. Keluarga kita sudah tamat. Terus, kamu jadi menjual gelang ini, kan? Tanya Damar sekali lagi. Pertanyaan Damar yang dia ulangi itu seperti alarm untuk Jeff dan Wendy agar bangun dari keterkejutan mereka. Jual, aku menjualnya, kata Jeff tergagap. Tapi ada ombak yang kian menghujam pesisir hatinya. Jeff masih sangat penasaran dengan Damar. Orang yang dulunya hanya kuli angkut di tokonya memiliki kartu berlian dari Bank Royal. Tentu saja tidak masuk akal sama sekali. Sebagai nasabah Bank Royal, Jeff tahu betul mengenai jenis-jenis kartu yang dikeluarkan bank kesayangannya itu. Kartu ATM yang biasa dia lihat adalah kartu silver, kartu yang juga dia pakai. Sedangkan kartu berlian, dia sama sekali tidak pernah melihat secara langsung. Dia hanya tahu dari foto-foto yang menghiasi dinding Bank Royal. Jeff mengambil kartu dari tangan Damar, menyerahkannya pada pegawainya dan berkata, "Ini, cepat gesek kartunya." Tangannya sedikit gemetar. Penjaga toko cantik itu tidak tahu apa-apa soal kartu ini. Bank Royal, yang dia tahu hanyalah tempat di mana orang-orang kaya menyimpan uang mereka. Entah untuk tabungan atau investasi. Penjaga toko itu mengeluarkan mesin elektronik data capture atau mesin EDC dari dalam laci kasir, menggesekkan kartu ATM milik Damar tanpa banyak bicara. Transaksi pembayaran gelang giok pun berjalan lancar. Damar menutup kotak gelang giok itu dengan senyuman merekah di wajahnya. Dia melihat Wendy dan berkata, "Kalau kamu sudah selesai, kita langsung pergi ya." Wendy mengangguk dengan wajah bodoh. Sepertinya, dia masih tenggelam dalam keterkejutannya soal kartu berlian yang dimiliki Damar. Wendy menelan ludah dan bertanya, "Kenapa kamu bisa punya kartu berlian dari Bank Royal?" Damar menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menjawab, "Ini dari nenek buyutku. Ini sudah diwariskan selama lebih dari 30 generasi dan kebetulan sekarang ada di tanganku." "Alah," Wendy memicingkan matanya, "cepat jawab, dari mana kamu dapat kartu itu?" "Rahasia," kata Damar sambil menarik sebelah bibirnya. Dia tersenyum secara misterius. Hal ini membuat Wendy ingin sekali melayangkan tinju untuk memberi Damar pelajaran karena mempermainkannya. Tapi Damar tetap tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin Damar memberitahu Wendy, sama saja dia membongkar identitasnya sendiri. "Ayo pergi," kata Damar. Wendy mengangguk. Tiba-tiba Jeff memotong, "Oh iya, kamu harus berhati-hati. Bekti memiliki sedikit kekuatan di kota JC. Dia adalah salah satu ular licik di JC, dan kamu baru saja memotong ekornya. Dia pasti rugi cukup banyak, ditambah lagi reputasi tokonya yang sudah hancur. Kalau dengan watak seperti itu, Bekti pasti akan balas dendam. Selain itu, kalau dia tidak melakukan apa-apa padamu dalam sehari, kemungkinan mereka menyiapkan hal yang lebih gila lagi," kata Jeff sambil melihat Wendy dengan cemas. "Atau begini saja, biar aku suruh orang untuk mengantar kalian pulang. Seharusnya dia tidak akan berani melakukan apa-apa saat melihat orang-orangku." Sebelum Damar dapat menjawab, Wendy sudah lebih dulu mencibir, "Biar saja, kalau dia berani menyentuhku. Aku akan membuatnya tidak bisa bangkit dari kehancuran tokonya." Wendy tidak kenal takut, apalagi ayahnya adalah orang terkaya di kota JC. Dan lagi, ayahnya dan Hendra Wong memiliki hubungan yang baik. Tentu saja Wendy sangat percaya diri dan tidak takut dengan orang seperti Bekti yang hanya tukang tipu itu. Kalau Damar, tentu saja dia tidak takut. Ancaman-ancaman dari tikus gelandangan tidak ada apa-apanya. Mendengar perkataan Wendy yang tidak kenal takut, Jeff tersenyum dan berkata, "Benar, dia seharusnya tidak coba-coba menyentuhmu." "Yah, bagaimanapun berhati-hatilah." Damar mengangguk dan mereka berdua berjalan keluar toko. Mereka berada di seberang toko Glory Gold milik Bekti. Saat ini, Bekti yang sedang berada di dalam tokonya yang sudah ditutup rapat-rapat itu terus mengawasi pintu masuk toko milik Jeff. Saat melihat Damar keluar, Bekti mencibir dan berkata dengan sinis, "Damar, babu sialan ini benar-benar ya. Kalau kamu berani merusak bisnisku, kamu harus bertanggung jawab." "Bos." Di sebelah Bekti, seseorang berkata, "Lihat wanita di sebelahnya, apa dia anak dari Bari Kang, Wendy Kang itu?" Bekti memicingkan matanya beberapa kali untuk melihat wajah Wendy agar lebih jelas. "Benar, itu dia. Suruh orang untuk mengikuti mereka." Setelah mereka berpisah,
bawa si brengsek itu ke hadapanku. Baik, bos, kata orang di sebelah Bekti dengan sigap. Bekti mengatur napasnya, tarik buang sampai beberapa saat untuk menstabilkan emosinya. Sebatang rokok dia keluarkan dari saku kemeja, menyalakannya dan mengisap benda mengandung nikotin itu dalam-dalam sampai asapnya memenuhi setiap rongga di dadanya. Dari balik jendela toko yang menerang, Bekti terus memantau setiap gerak-gerik Damar dan Wendy yang semakin berjalan menjauh dari Overseas. Pada saat yang sama di salah satu bengkel di kota JC. Seperti biasa, di sebuah garasi yang teramat besar milik Erlangga Dirga. Tempat di mana dia memodif mobil-mobil miliknya dan para klien, tentu saja tempat ini dia gunakan sebagai base camp bersama teman-temannya. Dia mengumpulkan sekelompok anak muda dengan status keluarga kelas menengah ke atas. Ditambah dengan menyewa beberapa wanita-wanita penghibur. Mereka bersorak-sorai di sana. Diska Sutioso juga datang ke perkumpulan itu. Dia berdiri melingkarkan tangan kirinya ke pinggang salah satu wanita yang dipanggil oleh Erlangga. Wanita cantik itu berbisik manja di telinga Diska, Kak Diska ayo ke bar dong. Kamu dari tadi tidak minum, loh. Petik 2. Hahaha, Diska tertawa mendengar tantangan dari wanita yang memakai dress mini sepaha itu. Erlangga tersenyum dan melihat Diska, malam ini kita juga harus pergi ke tempat lain. Mata Diska berbinar, lalu dia menggelengkan kepala dan berkata, tidak bisa, aku ada janji malam ini. Kamu tahu Clara, manajer Bank Royal, dia adalah teman sekelasku dan Gladys waktu kuliah dulu. Selain liburan, aku kesini untuk memberinya undangan pernikahanku dan juga aku akan datang ke pesta ulang tahunnya. Ulang tahun Clara hari ini? Tanya Zaheri Tan sambil tersenyum gembira di samping Diska. Kemudian dia menyadari sesuatu, hei, dia tidak mengundangku. Kalau mengejar wanita itu ya harus nekat. Kalau tidak diundang ya kamu datang langsung saja. Kamu sudah berapa lama mengejar Clara, masih saja diam di tempat, kata Erlangga pada Zah. Zah menjawab ejekan Erlangga padanya, hei, coba lihat dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu mengejar Wendy dan mana ada kemajuannya? Sial, mereka berdua sama-sama dekat dengan Damar. Begitu mendengar nama Damar, bekas luka di kepala Erlangga berdenyut-denyut. Kekalahannya waktu itu masih terus menghantuinya sepanjang hari. Saat ini, ponsel Erlangga berdering. Dia mengangkatnya dan memberi isyarat pada semua orang untuk diam. Halo, yah, ada apa? Di ujung telepon, suara seorang lelaki paruh baya terdengar begitu lelah. Halo, Erlangga. Kamu ada di garasimu, kan sekarang? Wajah Erlangga sedikit berubah, entah mengapa dia ingin menyangkal kalau dia sedang berada di garasi kecintaannya itu. Jual garasimu dan cari orang yang dapat kamu percaya. Kita butuh uang untuk dapat menopang kehidupan kita di masa depan, kata ayah Erlangga. Ayah? Sebenarnya ada apa? Tanya Erlangga langsung berdiri dari duduknya dengan wajah kebingungan. Keluarga kita, sepertinya sudah tamat. Kita bangkrut, suara ayahnya terdengar gemetar putus asa. Begitu Erlangga mendengar kalimat getir dari ayahnya, dia seperti tersambar petir. Tubuhnya lemas, dia jatuh terduduk di sofa. Di sisi lain, Damar dan Wendy sedang makan di restoran hits di Overseas. Restoran dengan penilaian terbaik, tapi standar makanannya tidak lebih baik dibandingkan dengan restoran Marriott. Saat sedang makan, Wendy tanpa henti bertanya alasan Damar dapat memiliki kartu berlian. Lagi-lagi, Damar masih menjawabnya dengan satu kata, rahasia. Wendy semakin dibuat penasaran. Dia gemas bukan main begitu mendengar jawaban Damar yang masih sama. Setelah terus mencoba tanpa henti dan dijawab dengan satu kalimat yang sama, Wendy yang kesal akhirnya memutuskan untuk diam. Tentu saja dia mogok bicara, Wendy marah. Damar justru senang, akhirnya suasana jadi tenang. Dia mengecek ponselnya dan mendapati ada pesan masuk dari Lilia. Dalam 3 hari, keluarga Dirga akan bangkrut. Damar tersenyum puas saat membaca pesan dari Lilia. Dia meletakkan ponselnya dan kembali ke Wendy yang menggembungkan pipinya cemberut. Apa setelah makan kita ke kantor lagi? Wendy melirik Damar sinis, tidak membuka mulutnya. Damar tidak mengulangi pertanyaannya, dia ikut diam. Setelah selesai makan, Wendy pergi ke kasir membayar makanan mereka berdua dan segera pergi dari Overseas.
Damar menyadari sesuatu, dari tadi ada sekelompok orang yang mengikuti mereka dari jauh. Mungkin mereka tidak berani macam-macam pada Wendy, jadi Damar santai dan tetap mengawasi gerak-gerik orang mencurigakan itu. Mereka pergi dari Overseas tanpa ada masalah. Wendy sama sekali tidak berniat untuk kembali ke kantor. Dia mengajak Damar pergi ke mall, berjalan-jalan lalu menonton film. Jam 5 sore, keduanya keluar dari mall dan pergi ke Hotel Marriott untuk menghadiri pesta ulang tahun Clara. Pesta ulang tahun Clara diadakan di ruang perjamuan lantai 3 Hotel Marriott. Damar dan Wendy sampai di sana pukul 5:30 sore. Saat mereka berdua sampai di depan pintu masuk, mereka melihat Clara yang sedang berdiri mengenakan dress panjang dengan wajah yang tidak senang. Tapi begitu Clara melihat Damar dan Wendy, senyuman mengembang sempurna. Dia berkata, "Akhirnya kalian datang juga." Wendy menghela napas dan berkata, "Kak Clara, apa suasana hatimu sedang jelek? Sepertinya kamu tidak terlihat senang sekarang." Clara menghela napas dan berkata, "Anak pimpinan bank dan Zah, mereka semua ada di sini. Padahal aku tidak mengundang mereka, loh. Mereka berani nekat datang ke pestamu, aku tidak akan membiarkan mereka." Kata Wendy dengan wajah seperti bocah yang ingin balas dendam saat temannya mendapatkan masalah. Bersambung.